Kelvin menuju ke ruang yang ditunjuk oleh Everett. Dua orang yang tengah berada di dalam ruangan tersentak dengan pintu yang tiba-tiba terbuka. Wajah Kelvin seperti badai, namun begitu melihat pria di dalam adalah orang yang ia kenali, wajahnya mengendur. Harry. Di antara persahabatan mereka, Zachary lebih sering dipanggil sebagai Harry oleh ketiga temannya. Zachary melihat tangan Everett dan Kelvin yang saling terkait. Setelah melihat bolak-balik antara keduanya, ia kini baru menyadari kebodohannya. Jelas bahwa Everett sangat mirip dengan teman baiknya yang sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Harusnya ia bisa menebak ayah Everett selama ini, namun dia tidak pernah berpikir sejauh itu bahwa Elisa pernah terhubung dengan Kelvin. Zachary ingin menertawakan nasib dirinya sendiri. Selama 3 tahun lebih, ia telah membesarkan anak dari temannya. Ini akan menjadi sangat sulit untuk bersaing karena pria ini adalah Kelvin. Dia tak menyesali apa yang telah ia lakukan untuk menjaga putra dari temannya yang akan menjadi benang merah untuk menyatukan Elisa dan Kelvin. Namun dia menyesali karena membiarkan Elisa kembali ke Australia akan lebih baik jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Apa kalian saling mengenal? Tanya Elisa yang sempat ketakutan ketika melihat wajah menakutkan Kelvin begitu masuk tadi. Namun ia merasa aneh ketika rona gelap itu tiba-tiba memudar dan kedua pria ini saling menatap dengan aneh. Kami teman, bagaimana kamu bisa mengenal Harry? Aku pernah mengatakan padamu bahwa seorang dokter pria menolongku melarikan diri ketika Arkham memaksaku untuk menggugurkan kandungan. Pria itu adalah Zachary. Dia juga yang banyak membantuku menyesuaikan diri tinggal di luar negeri. Kelvin menarik nafas dalam, meski perasaannya sangat rumit, namun dia berusaha menenangkan diri. Ia lalu duduk di sebelah Elisa sambil merapikan beberapa helai rambut di wajah mungilnya menuju ke belakang telinga. Elisa sempat terkejut dan menatap Kelvin dengan tatapan aneh. Belum usai keterkejutan itu, Kelvin bahkan meminum di gelas yang sama jus yang baru saja diminum Elisa separuhnya. Tindakan Kelvin sebenarnya hanya ditunjukkan seolah ia sedang menandai wanita ini sebagai miliknya. Itu minumanku, kata Elisa yang gagap karena perubahan sikap Kelvin. Aku sangat haus setelah mencarimu karena ponselmu tidak bisa dihubungi. Lagi pula kita bahkan berbagi air liur saat kurasa berbagi minuman bukan masalah besar. Elisa terbatuk mendengar perkataan Kelvin yang terdengar begitu mesum. Ia juga menginjak kaki Kelvin untuk memberi pelajaran pria ini. Harry mengepalkan tinjunya di bawah meja. Dua pria yang bersahabat dekat dari kecil ini untuk pertama kalinya tampak sedang berseberangan. Mereka seperti bersaing dalam diam. Zachary berusaha untuk tetap tenang karena ia tahu Kelvin sedang menguji dirinya. Elisa sering membicarakan kebaikanmu. Jika aku tahu bahwa pria yang menjadi penolongnya adalah dirimu, maka aku tak akan merasa begitu berhutang budi terlalu dalam karena kita adalah sahabat baik. Benarkah kalian sahabat baik? Tanya Elisa yang masih belum percaya. Jelas ia melihat mata kedua pria ini yang saling mengunci. Tatapan mata kedua pria itu sangat dalam, seperti palung gelap yang tidak bisa terbaca. Kelvin kembali mengusap rambut Elisa. Ya, sungguh dunia yang sempit bukan? Ternyata selama ini ia telah membantu menyelamatkan anak dari sahabatnya. Jadi mulai sekarang jangan terlalu terbebani karena hutang budi. Kami akan menyelesaikan semuanya dengan cara persahabatan. Lagi pula Zachary memang memiliki jiwa penolong, maka dari itu ia menjadi seorang dokter.
kata Kelvin sambil menggenggam tangan Elisa. Wanita itu berusaha melepaskannya, namun telapak tangan Kelvin menahannya dengan erat. Zachary menatap tangan mereka dengan tatapan yang dalam. Jauh di dalam hatinya, ia memiliki keinginan untuk melepaskan kedua tangan mereka yang saling terjalin. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai hutang budi yang harus dibayar oleh Elisa, jawab Zachary dengan santai. Aku memang suka menolong, tapi kurasa tidak sampai tahap di mana aku berusaha memerankan figur ayah untuk Efren di saat ayahnya sendiri bahkan tidak mengenali keberadaannya. Akulah pria yang pertama kali melihat ia membuka mata, mengajarinya berjalan, dan akulah yang merawat bayi kecil Efren saat ia sakit. Seseorang yang mungkin hanya tidak sengaja membuang biji dari buah ia makan ke ladang orang, tapi jika biji itu akhirnya tumbuh dan berbuah dengan baik, bukan berarti ia bisa mengklaim bahwa pohon itu miliknya. Bukan, perkataan Zachary cukup untuk menambahkan bahan bakar api ke dalam kemarahan Kelvin. Zachary sedang menjelaskan bahwa ia tidak menolong Elisa hanya karena ia seorang dermawan, dan ia juga secara langsung menyiratkan bahwa ia adalah seseorang yang telah membuang benih itu dan tidak berhak untuk mengklaim Efren hanya karena ia berasal dari benihnya. Sayangnya ini bukan tentang tanaman, ini adalah tentang manusia, di mana ia juga membutuhkan identitas secara sah dan resmi dari kedua orang tuanya. Mereka baik-baik saja tanpa itu selama ini. Lalu jika itu hanya identitas, aku juga bisa memberikannya. Suasana berubah menjadi mencekam dan suhu ruangan seolah jatuh ke titik beku. Kedua pria yang tampak berbicara dengan baik itu sebenarnya telah mendeklarasikan perang dari kata-kata tersirat yang keluar dari mulut mereka. Elisa juga bisa merasakan kemarahan Kelvin dari cara pria ini yang memegang tangannya dengan erat. Elisa merasa sangat kesakitan, seolah tulang telapak tangannya akan diremukkan. Kelvin, ayo kita pulang, nenek pasti telah menunggu, kata Elisa menahan sakit di tangannya. Semakin lama ia berada di sini, maka ia yakin akan ada perang mengerikan yang tak akan sanggup ia lihat. Bahkan Elisa juga curiga alih-alih memiliki pertemanan, mereka sebenarnya adalah musuh satu sama lain. Zachary menatap kening Elisa yang mengerut serta keringat dingin di dahinya. Lepaskan cengkeraman tanganmu, kamu telah menyakitinya. Kelvin menyeringnya. Kamu bukan siapa-siapa untuk mengintervensi hubungan kami dan apa yang aku lakukan. Kelvin menarik Elisa berdiri dan membawa keluarga kecilnya keluar ruangan. Elisa, kamu pernah menjadikanku satu hal. Kuharap kamu ingat itu, kata Zachary saat mereka melangkah pergi. Kelvin sempat menghentikan langkahnya kurang dari 1 detik, namun ketika ia melihat Elisa menoleh ke arah Zachary seolah ingin memberi tanggapan, dia menarik wanita itu pergi. Di dalam mobil, Kelvin baru melepaskan pegangan tangannya pada Elisa. Saat itu ia melihat memar merah di telapak tangan putih wanita itu. Suasana di dalam mobil menjadi sangat menakutkan dengan ekspresi gelap Kelvin. Perjalanan sangat sunyi hingga suara kekanakan Efren akhirnya pecah. Dedi, apakah kamu tidak rukun dengan Paman Zahi? Apakah itu panggilan sayangmu dengan dia? Efren mengangguk. Bisakah kalian rukun? Paman Zaki orang yang sangat baik. Aku akan sedih jika Dedi dan Paman bertengkar. Efren tidak bisa menangkap dengan jelas makna tersirat dari percakapan dua pria dewasa tadi, namun dia bisa merasakan bahwa keduanya tidak rukun. Kelvin mengacak rambut anaknya.
Kami rukun, tapi terkadang urusan orang dewasa itu sangat rumit. Efren merasa lega. Dedi harus rukun dengan Paman Zaki. Dia orang yang baik yang telah merawatku dengan mami selama ini. Paman Zaki hanya menumpang makan. Dia tidak begitu merepotkan, jadi jangan salah paham dengannya. Kelvin sedikit kesal melihat kedekatan putranya dengan Zakari. Jika aku dan Paman Zakari tenggelam, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Elisa mengangguk mendengar pertanyaan posesif Kelvin pada putranya. Aku tidak bisa berenang dan tubuhku terlalu kecil untuk menyelamatkan kalian. Aku yakin Paman dan Dedi bisa berenang untuk menyelamatkan diri kalian masing-masing. Elisa ingin sekali mengacungkan dua jempol pada putranya, namun dia masih merasa kesal dan enggan berinteraksi dengan Kelvin. Kelvin kehilangan kata-kata mendengar jawaban putranya. Suasana di dalam mobilnya pun kini kembali hening. Sepanjang perjalanan Elisa yang marah pada pria di sebelahnya hanya membuang muka ke arah jendela dan enggan berinteraksi dengan Kelvin. Saat mereka sampai di garasi rumah Elisa akan turun, namun lengannya ditahan oleh Kelvin. Efren, bisakah kamu turun lebih dulu? Mami dan Dedi perlu bicara, kata Kelvin sambil menatap putranya. Baiklah, aku akan turun. Kelvin memberi isyarat pada sopir di depan untuk mengantar putranya masuk. Saat hanya tersisa mereka berdua di dalam mobil dan pintu garasi tertutup, entah kenapa Elisa merasa merinding, seolah ia tak akan baik-baik saja berbicara dengan pria ini. Hanya berdua di dalam mobil dengan garasi yang kini telah tertutup. Bisakah kita berbicara di taman, balkon atau di mana saja? Tawar Elisa. Pria di sebelahnya hanya diam, tapi tiba-tiba wajah Kelvin mendekat ke wajah Elisa. Mata hitam pekat pria ini sangat menakutkan. Bukankah kita akan bicara? Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Elisa sambil mendorong bahu Kelvin. Namun pria ini seperti sebongkah batu besar yang sulit dipindahkan. Apa yang kamu janjikan dengan Zakari? Tanya Kelvin dengan suaranya yang sedingin es. Itu antara kami berdua. Apakah kamu berniat melarikan diri dengannya? Demi seorang pria kamu akan meninggalkan putramu. Apakah kamu lebih suka orang menyebutmu sebagai wanita murahan yang meninggalkan anaknya demi pria lain? Plak, suara tamparan bergema di dalam mobil yang sempit. Wajah Elisa memerah. Ia sudah menahan diri dengan baik, namun saat Kelvin mengatakan bahwa ia akan meninggalkan putranya dan menyebut dirinya sebagai wanita murahan, maka kesabaran yang ia miliki sudah diambang batas. Kau menamparku demi pria lain. Tidak pernah ada yang selama ini bisa melakukan hal itu, kata Kelvin dengan gigi terkatut. Bagi Kelvin, apa yang dilakukan Elisa seolah wanita ini ingin membela Zakari. Kemarahan pada dirinya tersulit dan ia menjadi tak terkendali. Apa hanya itu yang bisa kamu pikirkan? Jika aku wanita yang kejam dan bisa meninggalkan anaknya begitu saja, maka aku tak akan melahirkan Efren sejak dulu. Bahkan saat aku tidak tahu siapa bajingan mana yang telah menjadi ayahnya, maki Elisa. Kau menyebutku bajingan, lalu Zakari adalah pahlawan bagimu. Begitu bukan? Kelvin semakin terpicu. Ia lalu merobek pakaian Elisa, membuat wanita itu terperangah melihat lengan kemejanya telah terkoyak. Aku akan menunjukkan bagaimana seorang bajingan seharusnya. Elisa, aku sudah terlalu sabar menghadapi dirimu. Elisa akan mengangkat tangannya lagi
untuk menampar Kelvin. Namun pergelangan tangannya dicengkram oleh Kelvin. Satu tangan lain merobek kancing kemeja Elisa yang membuatnya terburai. Elisa merasa semakin terancam hingga wajahnya menjadi pucat. "Jangan lakukan ini, kumohon," pinta Elisa dengan bercucuran air mata. "Jangan membuatku membencimu." Gerakan tangan Kelvin terdiam dan cengkeraman tangannya pada Elisa mengendur. "Keluarlah," kata Kelvin dengan suara yang lemah. Sudah tidak ada lagi jejak agresivitas seorang tiran yang baru saja ia lakukan pada Elisa. Wanita itu membuka kunci pintu mobil untuk keluar. Kelvin melampirkan jasnya ke bahu Elisa. Wanita itu segera mengenakannya untuk menutupi penampilan dirinya yang acak-acakan sebelum masuk ke rumah. Kelvin berada di dalam mobil untuk waktu yang lama. Ia menurunkan jendela mobil dan menelan satu butir obat. Pria itu juga merokok untuk waktu yang lama dengan tangan gemetar sampai efek obat mulai terpengaruh dan ia bisa mengendalikan dirinya lagi. "Kenapa aku menjadi tidak terkendali lagi? Kenapa aku begitu mudah terpicu jika berkaitan dengan Elisa?" Kelvin lalu menghubungi sang atur jadwal konsultasi dengan Dr. Lauren. Sang terkesiap, sudah lama sekali bosnya tidak pernah menjalani sesi konsultasi lagi. "Apa yang terjadi, bos?" tanya Zak dengan cemas. Namun Kelvin sudah mematikan panggilan.